Bismillahirrahmanirrahim. Wadhannu tajwizu amrayni ahaduhuma al-khari min al-akhar inda al-mujawwizi wasyakku tajwizu al-amrayni la maziyata li ahadihima ala al-akhari inda al-mujawwizi fattaraddulu fi qiyami zaidin wa nafsihi ala as-sawa'i syakkun ma rujhani thubuti walintifai dhannun. Ketika ta'arif ilmu telah kita ketahui dan al-ilmu adalah keyakinan dan jalan-jalan menuju keyakinan juga telah kita ketahui bahwa hanya khabar mutawatir yang mencapai derajat ilm atau yakin. Sedangkan khabar mutawatir itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Lalu masing-masing terbagi menjadi dua lagi, yaitu Al-Quran mutawatir tentunya, tapi ada yang mutawatir secara lafaz dan tetapi secara dalalahnya masih dhaf. Itu namanya tawaturul lafzi ma'adhanni dalalah. Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada pelajaran selanjutnya. Yang penting ketika ilmu itu telah dita'arifi, seyogyanya lah hal yang membandingi ilmu itu juga dita'arifi. Dan yang membandingi ilmu atau keyakinan itu ada dua, yaitu dhon dan syak. Kita mulai dari dhon seperti yang dikatakan oleh al-musannif, yaitu tajwizu amrayni ahaduhuma awhamu min al-akhar. Ada dua perkara, ada dua hal, lalu kita mengambil salah satunya karena salah satunya itu dianggap lebih zahir. Ada dua makna dalam satu lafaz umpamanya, akan tetapi kita ambil salah satunya dengan alasan lebih zahir. Ini adalah dhon. Dan dhon ini timbulnya tentunya dari tidak adanya sebuah keyakinan. Karena apabila yakin tidak boleh bercabang. Karena bila diyakini dia tidak boleh bercabang dan harus jadi telan mentah-mentah apabila telah mencapai derajat yakin. Jadi dhon ini pasti bermula dari sesuatu yang tidak yakin. Ada dua perkara yang tidak diyakini secara mutlak. Lalu kita ambil yang satu, meninggalkan yang lain dengan alasan azharu minal akhar. Jelas. Nah, dan mujawwiz tentunya yang melakukan riset itu adalah mujawwiz, orang yang mengantarkan atau memperlakukan nafasnya atau jiwanya serta pemikiran. Dan mujawwiz adalah orang yang memperlakukan pemikirannya. Ketika seseorang memikirkan atau melihat dengan sesama pada dua hal itu, pada dua makna umpamanya, lalu dia mengambil kesimpulan bahwa makna A itu lebih zahir, lalu dijadikan statement oleh dia, bahkan dijadikan tendensi, maka ia itu adalah dhon. Nah, dalam masalah dhon ini kita tahu bahwa sebagian besar hukum-hukum fikih itu bersifat dhaniyah saja. Itulah yang ada. Yang kita lihat dalam seperti Rawil Bayan baca. Menurut satu pendapat ini, satunya lagi begitu. Lalu diambil salah satunya. Nah, sedangkan wasyakku
tajwizul amr ini sama masalahnya. Ngambil salah satu dari dua perkara, akan tetapi bukan berdasar kepada bahwa yang pertama itu adalah azharu minal akhar. Bahkan antara A dan B itu tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan. Jelas ya? Tidak ada keistimewaan. Yang penting ngambil aja deh. Karena juga masih ragu-ragu menetapkan suatu perkara juga dengan berbagai macam gejolak hati kepada yang lain. Itu yang dimaksud dengan syak. Ya tentunya zon, karena ada tarjih pada zon itu memenangkan yang lain dengan melihat zahirnya dalalah, zahirnya dalil. Ya berarti zon kedudukannya lebih tinggi daripada syak. Gitu. Hanya dikatakan bahwa mengambil keputusan setelah dua perkara ini ditimbang lebih condong, banyak condongnya pada satu keputusan KA masalah. Katakanlah kalau di persentase di atas 50%, maka itu lama. Nah, sedangkan ketika 50-50 maka itu adalah syak. Di bawah itu nggak kita sebut malah, karena nggak masuk bagian sama sekali, walaupun ahlul lughah menamakannya dengan waham. Tapi dalam ilmu usul tidak akan membahas itu sama sekali karena nggak ada hubungan sama sekali tentang hukum fikih dengan waham. Ya, waham itu satu yang tidak diridhai sama sekali. Ya dianggap sama sekali dalam ilmu fikih. Nah, syak saja itu sudah tidak dilihat. Artinya ngambil hukum dengan cara syak itu sudah tidak diperbolehkan. Makanya sering kita temukan dalam fikih-fikih, wa nahnu la nahkumu ma'asyakki. Sering begitu, wa nahnu la nahkumu ma'asyakki. Ketika la nahkumu ma'asyakki kembalikan kepada asal. Mengerti? Kita biasanya habis subuh, biasa memang sudah. Menurut kebiasaan, punya wudhu sampai duha pukul 8. Bahkan pukul 10 ini biasanya bisa menahan wudhu kita. Tapi suatu saat kita ragu apakah batalnya. Mengerti? Cuman untuk mengambil keputusan batalnya tidak punya korina yang kuat. Untuk menetapkan tidak batal juga tidak punya korina yang kuat. Jadi 50-50 ini jadinya. Gimana caranya? Apakah dia wudhu lagi atau tidak secara hukum fikih? Jawabannya tidak usah. Kenapa? Karena la nahkumu ma'asyakki, kami tidak akan menurunkan sebuah hukum di mana di dalamnya masih ada nuansa syak. Terus gimana keputusannya? Kembali kepada asal. Asalnya apa? Asalnya adalah dia berwudu. Dan memang kebiasaannya habis subuh dia tidak pernah membatalkan wudunya sampai pukul 8. Lalu sholat duha. Umpamanya. Benar enggak? Nah, meskipun ada cara paling efektif, batalkan aja. Dan banyak cara membatalkan. Ya tak? Kalau mata syari pegang aja. Lalu setelah itu pasti batal. Lalu itu tenang. Andai kata tidak menggunakan metode itu, tapi menggunakan metode al-aslu baqa'u madhana ala madhana. Al-aslu al-'adam. Jelas ya? Nah. Berikan kepada syak. Jelas dan mujawizi juga menurut orang yang berpikir. Pasti orang yang mujawizi artinya memperlakukan mentajlis pemikirannya. Maka fataradudu fi qiyami Zaidin wa nafiya, andai kata ada orang yang ragu. Mutaraddid itu mikir-mikir bahasa Jawanya. Enggak ngepas, mikir-mikir, muter aja. Yakni maksudnya otaknya yang muter. Untuk menentukan apakah Zaid itu berdiri atau tidak. Ya. Alas sawa'i 50-50. Maka itu namanya syak. Itu namanya syak.
Wa ma'aruj hadis subuti wal intifa. Zannun. Wa ma'aruj hadis subuti wal intifai. Zannun. Tapi kalau ente pilih salah satunya, enggak, karena begini. Atau iya, karena begini. Itu namanya zannun. Ya, baik ente menetapkan atau mengeliminasi atau menghilangkan. Itu namanya zannun. Ya jelas kalau bahasa kitanya adalah di atas 50% atau 50% itu adalah zannun. Baik kita tetapkan atau kita buang, menerapkan hukum atau membuang hukum. Dan apabila 50-50 itu namanya syak. Waham tidak disebutkan. Waham itu tidak mungkin berlaku dalam ilmu fikih. Makanya suatu saat kita dapat membuang jauh-jauh suatu pernyataan seorang faqih atau beberapa orang fuqaha yang mendasarkan pendapatnya itu hanya kepada waham. Maksudnya tidak ada dalil yang jelas, tidak dapat juga dipertanggungjawabkan, tapi hanya karena mengkias-kiaskan dan kiasnya nggak jadi. Maka langsung kita eliminasi, kita nafikan pendapat ini. Banyak contohnya. Ketika seseorang itu, nggak tahu salah seorang ulama menyatakan bahwa boleh menjamak salat, ya, yang memang boleh dijamak, ya, seperti zuhur dan asar, fil hadar di dunia sabatin. Tidak ada apa-apa, cuma ente pengen aja jamak zuhur sama asar. Ngerti? Nah, ini tidak berdasar. Apakah ada pernyataan? Wah, dah. Makanya saya tahu. Karena sebagian kawan-kawan itu mengikuti pendapat ini. Ada di kitab Tughatul Mustarsyidin atau di dalam kitab Tarsyihul Mustafidin. Bila ada dikatakan waqila yajuzu jam'us salataini fil hadar biduni sabatin. Ini sekedar waham. Andai kata ada hadisnya pun, ya, maka hadisnya ini tidak masuk ke dalam kategori yang sahih. Jelas ya? Nah. Wa ma'ruj hadis subuti wal intifai zannun dan hal. Kalau ada tarjih memenangkan salah satunya baik itu lil isbat maupun lil intifa, itulah yang dikatakan zannun. Lalu ketika kita sudah tahu bahwa usulun itu adalah jamak dari aslun, yang mana ia adalah akar bagi sesuatu, dan fikhun telah kita ketahui juga bahwa fikhun itu adalah hukum-hukum taklifi yang diberlakukan kepada seorang mukallaf, ya tak? Yang mana untuk menghasilkan hukum itu thariqahnya adalah ijtihad. Jelas Pak? Itu fikih. Lalu ada dinamakan ilmu fikih itu, itulah dinamakan ilmu, artinya menjadi sebuah disiplin ilmu. Bukan berarti yang dengan ilmu lalu hasil keputusan hukumnya semuanya adalah ilmu, adalah yaqiniyah, tidak. Tapi ia menjadi salah satu cabang disiplin ilmu, gitu. Sehingga ada ilmu fikih. Lalu kita juga tahu bahwa hukum bahwa ilmu itu dengan fikih nisbatnya adalah nisbatul umumul khusus al-mutlaq. Setiap fikih pasti ilmu, tapi ilmu itu belum tentu fikih. Sudah kita bahas dulu. Nah, kita campur nih sekarang usulun yang telah kita ketahui bersama, apa dia itu al-fikih yang telah kita ketahui bersama, kita campurkan sekarang menjadi usulul fikih. Apa usulul fikih? Usul punya makna, fikih punya usul. Fikih adalah pencampuran antara usul dan fikih. Kalau usul itu kan akar itu adalah kaidah. Fikih adalah hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf yang dihasilkan dengan cara ijtihad. Berarti usul fikih adalah kaidah untuk masuk kepada ilmu fikih. Selesai. Ya tak? Mudahnya kan seperti itu. Kaidah ya, untuk masuk pada ranah fikih. Cara-cara beristinbat, cara-cara mentarjih, cara membedakan mana yang dihasilkan dengan dhan dan mana yang dihasilkan dengan syak, lalu mengeliminasi yang dihasilkan oleh syak, dan tidak menerima sama sekali, dan tidak membicarakan sama sekali sesuatu yang berhubungan dengan waham. Nah, itulah yang dikatakan usul fikih.
Makanya usul fikih ini artinya sebuah kaidah, sebuah topik, ya, sebuah rumus, ya, untuk menghasilkan hukum-hukum yang diakui oleh fuqaha, yang diakui oleh ilmu fikih. Itu maknanya usul fikih. Mudah. Ya, kayaknya dikatakan bahwa usul fikih alladzi wudi'a fihi hadhil waraqat. Sedangkan usul fikih yang mana kitab Al-Waraqat ini dikarang karenanya. Kitab Al-Waraqat ini yang kecil, yang dikarang karenanya, wudi'a itu dikarang. Ya, adalah turukuhu. Usul fikih itu turukuhu. Tarikahnya fikih. Kaedah untuk masuk ke dunia fikih. Makanya kaedah fikih yang terkenal di pesantren itu sebenarnya adalah bagian dari ilmu usul fikih. Ada di pesantren diajarkan biasanya ilmu qawaidul fikih, al-qawaid al-fikih atau qawaidul fikih. Biasanya sudah merasa bingung orang di sana. Dianggap ilmu paling besar di pesantren. Pelajaran apa sekarang? Qaidah. Qaidah yang maksudnya qawaid fikih ya. Qaidah. Ya, tanya sama Ahmadin. Ya, ada. Qaidah. Bingung sedang mikirin apa. Padahal itu adalah secuil dari ilmu usul fikih. Jadi ente kalau ngerti usul fikih dari awal sampai akhir pasti ngerti yang ada tentang ilmu yang dinamakan qawaid fikih. Itu kan satu cuil, katakanlah satu bab dalam ilmu usul fikih yang dikembangkan menjadi seakan-akan ilmu tersendiri. Sama dengan ilal. Ilal itu adalah syarat. Kalau ini berbicara kan pasti berbicara syarat. Ilal itu bukan ilmu tersendiri pada dasarnya, tapi ia adalah cabang atau perluasan dari ilmu syarat. Ya, sama dengan itu. Nah sekarang orang kan repotnya begini. Dia tidak menguasai usul fikih, tapi malah memperdalam qawaid fikih. Sehingga kadang-kadang keputusan hukum yang dihasilkan ya, hanya berpijak kepada qawaid fikih itu tadi. Idza taqala amru tasa'a. Orang akhirnya gini. Disesuaikan dengan kaidah. Diusung untuk sesuai dengan kaidah. Kalau aslu baqa'u makana ala makana. Terus begitu. Kalau sa'il hukmul maqasid, lalu dikembangkan kepada ini, lalu juga diadakan mustasnayat. Keluar dari kaidah itu adalah ini, sebutkan. Dan orang tidak mau mengembangkan lagi. Ya sekedar yang ada di kitabnya itulah yang diketahui. Padahal banyak lagi yang lain. Dan ketika mempelajari itu, dia jauh dari kitab-kitab qawaid fikih yang lama. Yang disusun khususnya oleh Najmuddin Al-Hanafi. Ya kepada kitabnya yang mutaakhirin yang istilahnya dia pada dasarnya bertendensi pada kitab-kitab yang dikarang oleh mutaqaddimin. Ngerti nggak? Nah, yang paling besar sudah Al-Ashbah wan Nadhair karangan As-Suyuti. Ya tidak pernah tahu Al-Ashbah wan Nadhair karangan Najmuddin Al-Hanafi. Nah, kesulitan ini juga apa namanya? Literatur. Nah, kesulitan literatur yang kita akui. Nah, ala sabilil ijma'. Ala sabilil ijma'. Enggak ditafsir sedemikian rupa. Ya, dibikinlah kaidah, dibikinlah suatu rumus. Rumus itu kan pasti ala sabilil ijma'. Artinya yang dikatakan rumus itu pasti tidak memiliki. Yang lain disamakan, diusung untuk disamakan kepada rumus. Turuk itu maknanya rumus. Rumus ala sabilil ijma'. Ngerti enggak? Nah, seperti dikatakan umpamanya contohnya kaidah ini. Setiap fa'il itu rafa. Setiap fa'il itu rafa. Tidak ada fa'il itu nasab. Tidak ada fa'il itu majrur kecuali dibicarakan oleh huruf zaid. Huruf jar zaid. Jelas ya? Nah, jadi pasti rafa. Dan nanti menemukan di mana saja satu hal yang pantas menjadi fa'il, rafakanlah dia. Walaupun contohnya dalam fikih koma zaitun. Jadi kalau ketemu di kitab apa umpamanya seperti ini. Nah, apa kayak di sini umpamanya? Ya, contohnya fa'il.
ya rafa'kan. Itu namanya kaidah. Nah, ketika kita tahu apa itu kaidah, maka contoh kaidah yang berlaku pada usulul fikih sehingga menjadi kaidah-kaidah fikih nantinya, contohnya kamu laki lamri. Telakul amr. Ketika kita bicara amr itu ada yang mutlak tanpa batasan. Ada yang dibatasi. Perintah, kamu harus ke sini. Apabila begini, itu kan dibatasi namanya. Tapi ketika Rasulullah umpamanya bersabda, kamu harus ke timur. Tanpa apabila, tanpa batasan, lah. Mutlakul amr ini untuk apa? Menunjukkan apa? Apakah dirujuk atau sunnah? Khilaf ulama. Nah, khilaf ini yang akan kita bahas nantinya. Apa alasan yang mengatakan mutlak dirujuk? Apa yang mengatakan mutlak, apa yang mendasari pernyataan mutlak sunnah? Masing-masing pasti punya hujah. Lalu hujah itulah yang berusaha, yang kita usahakan. Yang kita usahakan dibahas. Ngerti enggak? Itu mana? Nahyi. Mutlakun nahyi. Nahyi tanpa batasan. Berarti nggak ada larangan begitu. Tanpa menunjukkan haram. Apa sekedar makruh. Atau bahkan menunjukkan ibahah. Itu yang membahasnya bukan fikih tentunya. Tapi usul fikih. Alangkah hebatnya. Alangkah indahnya ketika fikih itu. Fikih far'i dibahas. Tapi menggunakan dasar-dasar. Atau kaedah-kaedah. Atau rumusan-rumusan usul fikih. Disampaikan di dalamnya. Tidak semata-mata menyampaikan alasan atau katakanlah yang diduga elat, padahal sebenarnya jauh dari elat syariah. Biasanya ahli fikih seperti itu, atau sekedar mengkiaskan tanpa diberitahukan kepada kita bagaimana kias itu diberlakukan atau wajhud dalalah pada kias. Ngerti nggak? Itu maksudnya. Wakilin Nabi SAW, perbuatan Nabi itu perlu dibahas. Dan membahasnya itu tentunya dalam usul fikih. Bahwa fi'lun Nabi SAW kadang bermuatan ibadah. Kadang tidak bermuatan ibadah, tapi sekedar bersifat tabi'iyah. Tabiat. Kemanusiaan. Bahwa manusia itu makan. Bahwa manusia itu kawin. Umpamanya gitu. Nah, ketika Nabi SAW tidak menyatakan dengan lisan, tapi melakukan perbuatan. Ya, bagaimana? Apakah itu wajib untuk kita ikuti? Padahal Rasulullah SWT bersabda tentang Rasulullah ini dengan firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Apakah semuanya dapat kita jadikan iswah? Ya, kalau kita jadikan iswah, ya berarti kalau Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, ya berarti kita juga harus minum dalam keadaan berdiri. Apakah karena Rasulullah minum dalam keadaan berdiri? Nah, bahkan berkali-kali. Yang masyhur dalam sejarah ketika beliau menaklukkan Mekah. Pada waktu Mekah, beliau dengan gembira minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Lalu Daud Az-Zahiri memaknai hal itu dan menyatakan bahwa sunnah kalau minum air Zam-Zam berdiri. Apakah pernyataan Daud Az-Zahiri ini telah kita nyatakan benar? Ataukah justru perbuatan Rasulullah itu menunjukkan kepada kita bahwa itu bayanun bin jawaz. Untuk menunjukkan, menerangkan bahwa berdiri itu sambil minum atau minum sambil berdiri itu boleh, bukan lalu sunnah. Nabi SAW juga ketika berhaji, pada haji wada itu, Nabi itu sebagian besar waktunya dalam melakukan haji, ritual-ritual haji, dengan menggunakan onta. Yang ini menunggang lah. Nah, Daud Az-Zahiri lalu mengatakan bahwa ya, sunnah bagi seseorang itu apabila berhaji nunggang onta. Artinya nunggang. Dengan tunggangan. Onta kahiyah, faros kahiyah. Mengerti? Bisa sampai ke sana. Nah, Imam Syafi'i menanggapinya lain.
Nah, yang mana yang benar di antara itu? Artinya paling, katakanlah sama-sama benar, lo ijtihad kok. Ya, katakanlah bimbabi husnizan kita, ya, kita katakan sama-sama benar. Tapi di antara yang kita nyatakan benar itu, pasti ada yang lebih benar, karena lebih berpijak kepada ghalabatul dzan umpamanya, karena lebih dekat kepada nas syar'i. Nah, itu tidak dibahas kecuali dalam ilmu usul fikih. Makanya ilmu ini luar biasa. Awas. Dan biasanya ulama-ulama besar itu, mereka nampak keilmuannya karena nampaknya usul fikih pada dirinya. Selain banyaknya hafal pada nas-nas dalil-dalil syar'i. Tapi kalau sekedar hafal ya tidak mampu mengolah kadang-kadang orang. Ya dah, nah kerepotan juga. Yang mengandalkan hafalan saja. Banyak contohnya. Hafal ini. Jadi ngambil patennya begitu. Dia tidak tahu bahwa ada hadis lain yang tidak senada dengan itu. Padahal masalahnya atau qobliyahnya sama. Padahal qobliyahnya sama. Ketika kita nyatakan, menurut Anda bagaimana Ismail? Bingung dia sudah. Karena tidak mampu untuk mencari jalan. Untuk menjamin atau memadukan dua hal, dua hadis yang secara zahir kontradiksi atau paradoks. Lalu dia tidak tahu caranya bagaimana untuk menyatakan bahwa di sini ada nasakh. Mana yang kira-kira nasikh dan mansukh. Dan bagaimana kita tahu bahwa ini yang nasikh, ini yang mansukh. Kok enggak ini yang mansukh, ini yang nasikh. Kok enggak sebaliknya maksudnya. Ngerti enggak? Apa yang mendasari bahwa hadza syai'un mansukhun wa hadza syai'un nasikhun. Wa limadza la yanasib ala tanaqisul qabliyah. Kenapa enggak sebaliknya saja? Ini enggak bisa dibahas kecuali dalam ilmu usul fikih, yaitu rumusan-rumusan yang disepakati rumusan itu oleh para ulama. Perbedaannya sedikit antara para ulama dalam usul fikih itu. Paling-paling konsekuensi hukumnya. Ada beberapa hal. Tapi pada dasarnya yang dibahas mutlaqul amri. Baru mutlaqul amri itu menurut ba'duhum lil wujub wa ba'duhum al akhar lis sunnah. Seperti tapi mutlaqul amri babnya lama. Fikih apa usul fikih apapun. Nah, jadi itu aja masalah. Nah, wal ijma'i wal qiyasi membahas ijma' itu juga harus dalam ilmu usul fikih. Ijma'nya siapa yang patut untuk diambil? Yaitu ijma'nya orang yang jauh dari kesalahan, ya, dan orang yang melihat langsung wahyu. Siapa itu? Sahabat. Ketika kalau ditawarkan, bukankah ijma' itu juga bisa dikatakan ijma'nya ulama? Iya, itu salah satu pendapat. Ketika ada dua pendapat seperti itu, ya pertanyaan kita, kira-kira, ya, kalau kita katakan bahwa ijma'nya orang yang melihat langsung tanzil atau wahyu, dan mendengar langsung dari Rasulullah SAW, itu didahulukan dari ijma'nya orang lain, diterimakah? Iya. Nanti itu aja. Itu yang perlu diterimakah? Iya. Ini kan usul fikih tentunya. Nah, dan sudah kita bahas pada pelajaran taifirul usul. Nah, apa saja alasan-alasan atau hujah-hujah bahwa hanya ijma'nya sahabatlah yang diadopsi. Perkara dalam hal yang lain, khususnya dalam masalah syar'iyyah yang tidak ada pada zaman sahabat, mungkin ijma'nya para ulama juga perlu kita perhatikan. Bahkan qadhiyah atau masalah ini atau kasus ini belum pernah terjadi pada zaman Nabi dan para sahabat. Lalu setelah itu ternyata para ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah sekian. Maka itu juga patut dijadikan pertimbangan. Bahkan dapat kita ambil sebagai satu rumusan hukum atau hasil keputusan hukum. Jadi demikian. Nah, awal ini. Wal istishab. Jadi kita bahas juga pada taifirul usul. Istishab itu yang saya contohkan tadi. Ketika orang itu biasa berwudu, sampai pukul 8, ternyata suatu ketika dia ragu. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ya, kita kembalikan kepada asal. Asalnya apa? Berwudu. Karena memang kebiasaannya seperti itu. Ngerti ya? Tidak dikatakan istishab. Masalah usul fikihnya, ya.
Permasalahan usul fikihnya yang berhubungan dengan istishab ini adalah istishab ini masuk hukum syariah atau tidak. Gitu. Kalau memang dikatakan iya, ya, sebagai salah satu hukum syar'i, dalilnya apa? Dalilnya apa? Nah, kita bahas bersama dengan Taisulul Usul. Nah, awas ini, itu yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih nantinya. Kayaknya berat sekali. Bukan berat apanya, kaedahnya itu banyak. Terus membutuhkan contoh yang banyak pula. Dan perlu perbandingan yang banyak pula. Jadi satu pendapat ini kita bandingkan dengan yang lain. Karena masing-masing itu kuat. Kerepotannya kan di sana, usul fikih. Nah, yang selanjutnya dalam masalah usul fikih, kenapa ya tidak banyak yang tidak tertarik kepadanya? Ya karena memang publikasinya tidak semarak ilmu yang lain. Khususnya tasawuf. Wah, kalau tasawuf. Peminatnya ini mungkin 50% penduduk Indonesia. Semua berminat sekali pada tasawuf. Asyik, apalagi dibumbui dengan cerita-cerita yang kharij billah atau khawarij dan azab. Mau fulan, imam fulan begini, ini. Jadi cenderung begitu, ya lah. Nah, jadi satu saat kita harus membahas ilmu itu, karena ilmu itu adalah salah satu cara untuk kita atau agar kita menjadi muzaki. Karena tazkiyatun nufus itu hukumnya wajib tazkiyatun nufus itu membersihkan jiwa dari kehinaan dan pemikiran-pemikiran yang tidak sehat, yang negatif, itu hukumnya wajib. Cuman bagaimana yang selayaknya, yang memang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dan makna dari Al-Quran dengan metode penelusuran mufassir kelas berat yang diakui kredibilitasnya bersama. Ya. Nah itu yang nanti kan kita bahas ilmu tasawuf yang model begitu, bukan pokoknya. Ya, mungkin kita akan baca kitab tasawuf sebagai rauhah santai-santai gitu dalam min-muqawimatin nafas dalam kitab itu bagus. Santai-santai baca kitab itu. Pernah baca kitab itu? Nah, sekilas. Ya baca itu nanti, santai-santai. Itu cerita bagaimana cara membersihkan hati. Tapi sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Artinya benar-benar bertaati kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semata-mata cerita-cerita. Tapi ya cerita-cerita juga membuat hati kita lunak, bagus. Betapa banyaknya orang-orang di sebelum kita itu, para salihin itu yang telah mengalami berbagai macam hal yang dapat kita jadikan pelajaran. Ya kan? Nah, bagaimana sabar mereka. Ya kan tidak harus Rasulullah terus ceritanya. Kalau memang ada orang lain yang mampu memberi inspirasi kepada kita. Dirasa, ya, kalau kita cerita guru kita, kalau memang nyata, guru kita orang yang sabar, gitu, kenapa tidak kita ceritakan? Asalkan tidak dibumbui-bumbui cerita-cerita yang mirip-mirip Israeliat, begitu tak? Nah, apa kita ceritakan apa? Habib siapa, syekh siapa, begitu. Kita benar-benar membawa kita nanti menjadi orang yang lebih baik lagi, insya Allah. Yaitu semua itu min haitsul bahsu an awwaliha, ya. Dengan cara dibahas bahwa yang pertama, yang waliha itu bagaimana? Apa sih? Mananya waliha itu? Tidak tahu kan? Karena nggak pernah baca kitab ini, baca sekali tahu. Apa awwaliha itu? Maknanya awal itu, bukan maknanya hanya. Apa amr? Mutlaqul amr. Awal itu maknanya mutlaqul amr. Ini juga laf wa nashr murattab. Laf wa nashr murattab. Selalu awas itu. Kalau masuk ilmu batin. Kalau kita ketemu begitu, ini yang dikatakan Ustaz itu. Nanti ketemu lagi, bahkan di Quran pasti ada.
Nah, min haitsul bahth, bahwa semua itu dibahas an awwaliha tentang yang pertama. Apa yang pertama tadi? Mutlaqul amal. Bahwa bi annam, bahwa yang pertama itu wujub umpamanya. Wasani apa tani? Nahi annahu lil hurmati umpamanya. Ini kan perlu dibahas. Jelas ya? Awwaliha sampai kembali kepada asya perkara yang kita sebutkan tadi. Dan selanjutnya berbaki apa yang berbaki? Ibn Nabi, Ijma, Qiyas, Istishab. Berapa perkara? 4. Berbaki, yang 4 itu biannaha bahwa yang 4 hujajun itu hujah. Maksudnya hujah iya atau tidak. Jadi membahasnya itu di usul fikih. Yang pertama, mutlaqul amri lil wujub iya atau tidak. Yang kedua, lil hurmah dia atau tidak. Itu dibahas sih. Makanya kaki kaf dia. Seperti umpamanya ini, itulah. Salah satu. Ngeri? Wah, ini tarik atau yang lain. Pembahasan ijmal, permasalahan bayan, permasalahan haid dan semacamnya itu dibahas pada apa namanya usul fikih. Memang saya ya nanti akan dibahas di dalam. Seperti juga sifat-sifatnya mujtahid. Mujtahid itu tidak pokoknya songkoan. Ngerti ya ente? Nah, pokoknya sarungnya BHS lalu mujtahid. Mobil Fortuner. Tidak, itu kadang-kadang nggak layak pakaiannya. Ya, lalu mujtahid. Tapi mujtahid itu biasanya yang kami tahu itu muhaddis dan mujtahid itu. Ini pakaiannya mewah. Justru mewah. Maksudnya mewah itu nampak ya bahwa dia itu menghormati tubuhnya. Tapi tetap menjaga hati. Dia mujtahid, macam itu. Dia mujtahid. Dia muhaddis biasanya begitu. Para muhaddis dan mujtahid yang orang-orang bulan pandai itu surbannya itu besar biasanya. Surban dia. Terus pakai pailasan. Katanya salah satu tanda itu. Katanya saya juga nggak tahu persis. Tanda keilmuan yang begitu pakai pailasan. Ngerti nggak tahu pailasan? Surban tahu yang imamah. Lalu kalau surban kecil dari sininya, kan? Surban. Kayak burgu tahu? Kayak apa? Kayak kerudungnya orang kan? Itu namanya pailasan. Besarannya pailasan. Kayak ngerti ya? Ini putih biasanya. Pakai imamah dulu, imamah udah gede, kasih lagi. Ya, biasanya seperti itu. Yang kami tahu memang di negeri-negeri Arab ya, kunjungan-kunjungan dari Batarim, kan banyak dari Suriah, dari Maroko, dari Saudi Arabia, para muhaddis itu, memang muhaddis hafal sekian ratus ribu hadis ya. Dan bukan sekedar hafal, mampu dia untuk menjabarkan. Ngerti ya? Siapa ya? Ganteng-ganteng. Jadi ini minyak kemana-mana harum begitu. Luar biasa pengen seperti itu. Cuma ilmunya nggak nyampe. Jadi kalau orang, bahkan kalau ente alim, kalau ente pandai benar, nggak boleh pakai ini. Dalam apa namanya adab kebiasaan atau takbul ulama itu, ente nggak boleh menggunakan baju yang sembarangan. Kecuali dalam hal-hal tertentu itu apa umpamanya yang malang begitu. Ya. Jadi kan harus ya. Kalau di Hadramaut khususnya yang kami tahu itu, maka kalau orang pinter itu nggak pakai imamah dicaci. Ayo, gitu. Kayak sambil imam ya, ayo, gitu kalau ngomong. Pakai ini, pakai jubah. Hei, menghormati itu. Sekarang kebalik ya, cuman bagus suaranya aja.
Ya, pakai mama, cuma bagus suaranya, karena nggak lenggok. Ya. Panggil ustadz lagi, ya. Sudah di kemana-mana, ya mama begitu gede. Nggak tahu apa. Ngerti nggak? Modal jenggot serem. Jenggot ini bisa dibeli cacak ya, pakai. Ini sudah dikasih cacaknya nih. Ini juga nih. Jangan dibuang jenggot, nggak boleh. Ini kasih itu apa? Betul. Kita banyak kacang. Kasih tiap hari dah. Ya, berjenggot. Tengok. Nah, saya sih ini semuanya akan dibahas. Ya, mama ya ta'ala kubihi. Mama ya ta'ala kubihi. Dan apa saja yang berhubungan dengan itu. Permasalahan usul fikih. Jadi kasih contoh oleh musonif bahwa mutlaqul amr mutlaqun nahi ila akhirih dan yang lain-lain itu juga apa itulah maudhu atau pembahasan atau bab yang akan dibahas dalam ilmu fikih. Bikhilaf turuqihi ala sabilit tafsir. Lain halnya dengan jalan-jalan fikih tapi jalannya tafsir. Diperinci. Kalau menurut imam ini tidak boleh karena ini takjuban kemana? Sampai gitu-gitu. Lalu kita tebel begitu ya. Nah, itu namanya fikih, bukan usul fikih. Ya, lalu dimulai semua macam sudah di dalamnya. Inilah laukanan musalli, begini ajiran, macam-macam dah. Dan tidak boleh seorang abad ditarik. Ngerti ya? Ketika sholat, ya sudah penuh, kita datang. Sholat sendirian juga makruh, ya. Kita ambil satu sesuai dengan petunjuk Rasulullah, dibahas. Syaratnya di antaranya adalah dia tidak abad. Makanya harus orang yang merdeka. Yang kedua, gini, tiga kalau nggak salah syaratnya itu. Alasannya abad kenapa? Ya, karena abad kalau ditarik, nanti kalau jatuh dia harus ganti gitu pada sayyidnya, gitu lah. Begitu itu ditafsir sampai begitu. Karena ini, karena itu bukan usul fikih malah. Itu namanya fikih. Itu namanya fikih gitu. Apalagi itu sekedar hafal-hafal apa? Khilaf. Kan ada memang kita tentang khilaf. Dan kita khilaf memang. Tidak bicara yang lain, itu khilaf. Seperti Ismidul Ainain, Ikhtilafi Imamain, Ibn Hajar al-Ramli yang dicetak di pinggirnya Bughatul Mustarsyidin itu. Ya enggak? Itu enggak bicara lain, pokoknya juzu kaza, Ibn Ramli, boleh juzu Ibn Hajar. Lalu kopiah yang lain ini, na'am sahih, enggak Ibn Ramli, boleh juzu enggak. Terus seperti itu saja. Nah, kalau orang-orang menghafalkan itu memang menghafalkan itu. Lalu merasa dirinya itu sudah seorang yang faqih. Faqih itu adalah orang yang mengerti jalan fikih baik secara ijmal, yaitu usul fikih, maupun secara tafsir. Mengerti mentafsirkannya, mensurahkannya bagaimana. Menggambarkan masalah itu bagaimana. Ngerti ya? Itu seorang yang faqih. Ketika darah dagingnya sudah berupa fikih. Fikih Islam. Sulit. Nah, apa contohnya? Waqimus salata wa la taqrabuz zina wa salatihi sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati kama akhrajahu asy-Shaykhani wa ijma'i ala anna li binti ibn sudusa ma'a binti sulbi haitsu la mu'assiba lahuma wa qiyasil burri ala al-arzi fi imtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mathalan bi mathalin atau illa bimislan bimisrin yadan biyadin kama rawahu Muslimun. Contohnya lagi wasfis habit taharati liman syakka fi baqaiha falaisat min usul ini ya ada riwayat usul fikih ente. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati itu namanya sama dengan syaqqal wasail. Ya, bahwa la taqrabuz zina, larangan untuk mendekati zina itu adalah mencakup syattal wasail li takrib zina.
Umpamanya mendekati memang, ataupun dengan cara bagaimana dengan video visual, umpamanya, ya tak? Nah, itu sudah dibahas di fikih itu dibahas, ada dibahas di usul fikih itu pembahasan fikih. Lalu mau berzina, berzina adalah memasukkan ini ke dalam ini dengan tidak nikah yang sahih umpamanya. Itu tidak dibahas di usul fikih. Itu di fikih. Lalu juga sholat fihi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ya, sholatnya Rasulullah SAW fil Ka'bah. Bagaimana sifat sholatnya Rasulullah di Ka'bah? Ngadep kemana dia? Nah, ngadep apakah ke seluruh dindingnya? Cukup. Nah, tahukah bagaimana? Lalu dia itu bukan di usul fikih, tapi itu di fikih. Dan bagaimana hukumnya orang yang sholat di atas Ka'bah? Seperti yang kita bahas dulu di riwayat Bayan. Iya kan? Bagaimana dia, menurut imam ini. Nah, itu bukan usul fikih itu. Itu di fikih jadinya. Nah, itu jadinya di fikih. Nah, sama saja Syekhani cerita tentang Rasulullah SAW sholat di Ka'bah itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wal ijma' ala anna li binti ibni sudusa, bahwa ijma' kesepakatan ulama bahwa bintul ibni cucu perempuan dari anak laki-laki mayit. Cucu perempuan dari anak laki-lakinya mayit. Ngerti? Itu dapat seperenam. Kapan? Ma'a binti sulbi kalau ada bibinya. Ma'a binti sulbi kalau ada bibinya. Bibinya ada, ya. Ibninya sudah meninggal dunia. Tapi dia masih ada cucunya, perempuan ini, cucunya mayit. Kalau ibnunya lebih dulu mati daripada mayit. Andai kata ada ibnin, tidak usah dibicarakan bintul ibni. Langsung aja menjadi asabah, karena ibnun itu pasti asabah. Baik dia sendiri maupun dengan yang lain. Maupun dengan bintun. Kalau dengan bintun, bintunnya malah ikut menjadi asabah. Jika tidak, maka bintun dapat nisbah. Jika tidak ada, itu sulit. Dan begitu yang diceritakan. Ya tak? Nah, ketika ada bibi perempuan, sedangkan bapaknya meninggal dunia, kakek baru meninggal dunia. Apakah dapat ini ponakan perempuan nih, atau cucu perempuannya mayit, yang bapaknya sebagai anak laki-laki mayit telah meninggal dunia, dapat, katanya dapat sudus. Sudus itu sepanjang harta. Ngerti ya? Itu maknanya. Tapi dengan syarat, haitsulah mu'assibah lahumah, kalau tidak ada yang menjadi asabah. Kalau jadi yang asabah, dia punya akun. Bapaknya masih punya akun. Malah bintun itu nggak dapat. Bintun itu nggak dapat. Ngerti nggak? Atau dapat tapi tidak sudus. Malah di bawahnya sudus. Bisa sumun dia. Ngerti nggak? Nah, baik. Nah, ini diijma'i oleh para ulama. Nah, untuk membahas ini jangan cari di usul fikih deh. Sampai botak palanya juga nggak nemu deh. Ini di sana di fikih. Di Fiqhul Mawarid semua. Kitabul Faraid judulnya kalau di fikih sana. Fiqhul Mawarid. Dan dibahas di sana. Nah, ini cocok sama ente matematika ini. Karena malah nggak ngerti. Ngerti bagaimana cara nyalikannya, nggak paham saya. Kalau ada itu lari saya. Dan itu hari Selasa. Diribat hari itu hari Selasa. Habis Hadrabat Saudan, pernah dengar Hadrabat Saudan? Hadrabat Saudan mulai, saya sudah dibukakan pintu sama almarhum Abu Bakar Fatah. Sayyid Abu Bakar Fatah sudah meninggal dunia. Buka pintu, orang kunci lagi. Saya itu dari kamar. Hari Selasa kan semua. Mulai dari yang paling kecil, yang paling tua di riwayat Tarim, semua harus belajar Fiqhul Mawarid. Karena nggak bisa. Matematika. Nggak tahu. 5 kali 5 berapa? Paham saya. Cuma duit ngerti gitu. Lalu nanti dikasih duit baru nggak tahu ya. Iya banget. Malas berpikir kayak gitu. Tahu nggak? Kalau hari Kamis itu namanya Fiqhul Nikah. Ikut nikah hari Kamis. Habis hari Kamis khatam. Kali bagi habis apa? Habis subuh itu khatam. Ya,
akhirnya membangun sana gitu. Tambah berapa? Saya sudah lari. Dikunci yang lain tidak bisa. Jadi dari sini, katakanlah dari masjid ini, sama-sama bisa. Tapi dulu kunci di kupingnya. Tidak boleh saya tahu. Saya dapat rusuh karena mereka tahu bahwa saya itu menghafalkan ribu-ribu bait. Jadi punya hafalan yang di atas mereka. Ya, jadi punya alasan banget. Dan totalitas pada waktu itu pada ilmu gramatika, retorika, dan logika bahasa. Sudah diketahui oleh orang banyak. Ya'rif hukuman ya'rif, wa yajhal hukuman yajhal. Tahu semua agama lain. Yang sejaman dengan anak. Saya punya katakanlah ya sedikit diperlakukan lain lah. Ini juga nggak nyambung ya kalau ditanyakan di mana dan semacamnya nggak nyambung juga. Nggak bisa. Tapi tahu saya umpamanya Ibn dapat berapa. Ya banyak tahunya. Karena sebelum saya naik ke Singkiti, saya selama 2,5 tahun di Ribakari juga belajar sebagaimana yang lain. Belajar Sisi Syafi'i juga sama. Belajar fikul mawari, fikul nikah. Makanya banyak saya tahunya masih di fikul nikah. Mungkin apa semua masih sampai sekarang. Ini fikul nikah. Dia kata ngajar al-miktali babin nikah. Ataupun al-mishkat itu. Al-mishkat. Atau babun nukul di apa gitu. Dalam bab nikah. Atau apa namanya. Satunya lagi. Yang juga menikahnya al-misbah atau al-misbah ya kami nikah ya mana-mana juga tolak semuanya macam-macam membayun aku bawa berusul hafal nanti saya meskipun itu dalam mazhab Syafi'i nah yang penting itu gitulah nanti yang pandai gitu ya. Wa qiyasul burri al-uruz. Bahwa pembahasan mengkiaskan, bukan mengkiaskannya. Kalau kias itu pembahasan usul fikih. Tapi ketika akan mencontohkan bahwa ini contohnya kias yang kita bicarakan sekarang, larinya ke fikih. Jadi kalau ente berbicara usul fikih, ya tidak boleh tidak. Harus di pinggirnya itu ada kitab fikih. Atau masalah fikih yang akan kita bahas. Memang tujuannya itu, untuk apa belajar usul fikih kalau ujung-ujungnya juga tidak kepada fikih. Berbeda. Tapi kalau ini mau membahas bagaimana hukum menjual bull dengan bull. Nah, itu jangan tanya di usul fikih. Tetap carinya ke fikih. Oh tidak boleh. Hanya sama dengan rus dong. Terus kan dibicarakan atau bagaimana mengenai rus. Padahal rus itu tidak dibicarakan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam yang dibicarakan hanya bull. Atau sebaliknya, itu dibahas di sini. Cara mengkiaskannya, atau tata cara kias secara mutlak, itu ada pada usul fikih. Mengerti cara membedakan? Nah, awas. Bahwa katanya harus mislan bimisrin, harus sama, juga yadan biaden, takobut, gitu ya. Nah, itu pembahasannya ada di sini. Bahwa ada 3 syaratnya ini, menjual beras dengan beras boleh. Terkamu ini 3 syarat, yaitu takobut, hudul, dan apa satunya lagi takobut ulul dan tamazul sama itu mislan bimiskin itu. Jika ada 3 hal ini maka boleh melakukan transaksi dalam syai'un ribaliyun yang juga dibantu dengan hal yang sama. Nah, sama-sama ribawinya. Itu dibahasnya di ilmu fikih. Mustihab taharah seperti yang saya contohkan tadi. Memperlakukan taharah cuman pada orang yang masih syak, masih ragu dalam apakah taharahnya itu masih berlaku atau sudah batal. Ya, kita lihat. Nah, cuma membahas itu bukan di fikih, bukan di usul itu. Usul itu membahas istishab itu masuk hukum syariah apa enggak gitu. Oh, menurut Imam Abu Hanifah tidak, alasannya ini gitu. Nah, ketika akan mencontohkan bagi yang mengatakan iya itu adalah masalah syariah banyak atau salah satu pijakan dalam menentukan hukum syariah. Itu harus kembali ke fikih pada saat itu. Intinya contohnya itu di fikih, sedangkan
kaedahnya untuk menetapkan itu, ya, itu ada di usul fikih. Mengerti kan? Awal. Makanya pentafsiran seperti itu pada min usul fikih. Wa in dzukira ba'duha fi kutubihi, walaupun sebagian itu pasti disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih. Tapi disebutkannya kan sekedar tamsilan sebagai tamsil. Ketika kita membahas kaidah usul fikih begini kan pasti ada contohnya dalam nuansa fikihnya kan? Atau biasanya kalau di kitab-kitab besar wa yatarattabu 'ala dzalika kada. Nah, setelah lafaz wa yatarattabu 'ala dzalika kada itu fikih, bukan usul fikih. Pokoknya intinya usul fikih itu membahas kaidah. Andai kata tanpa misal, andai kata tanpa tamsil, tetap itu usul fikih. Cuman apa gunanya kalau kita bicara usul fikih tapi tidak ada contoh konkretnya dalam fikih gitu. Nah, itu maksudnya. Yang selanjutnya juga yang akan dibahas dalam usul fikih itu adalah kaifiyatul istidlal biha. Hanya itu lafaz kaifiyatul istidlal atas lafaz turuku. Di depan itu. Awas. Usul fikih turuku. Wa kaifiyatul istidlal biha ai biturukil fikih. Awas, caranya mengatofkan itu dah. Biar enggak bingung itu. Kita tahu mengatofkan ini kemana, itu ke sana, umpamanya itu ketika tahu artinya, tahu jalurnya. Oke, itu istidlal biha. Begitu juga yang dikatakan usul fikih bukan sekedar tahu kaidah-kaidah fikih, tapi cara beristidlal menjadikannya dalil atau mencari dalil itu tahu. Dengan kaidah itu, ini berarti nggak boleh dong, soalnya gini kan kaidahnya kan, gini. Itu kan disepakati kan, gitu lah. Berbeda. Nah, min haitsu tafsiluha. Sedangkan istidlal ini, ya, tentunya butuh penafsilan kepada turunul fikih. Bukan menafsirkan hukum-hukum, tidak, tapi menafsir thariqah fikih. Kalau menafsir hukum bukan usul fikih sejak awal, itu fikih. Tapi ini adalah menafsir turukul fikih. Apa saja jalan fikih, tapi ini disebutkan seperti mutlaqul amri. Kita bahas mutlaqul amri. Mutlaqul amri itu begini, karena itu usul fikih. Kapan kita butuh untuk mentafsirkannya? Ya inda ta'arudiha. Kalau secara zahir ada kontradiksi antara satu tariqah dengan tariqah yang lain. Seperti mentakdimkan ini dari itu. Ketika ada majaz dengan ijma'. Ini kalau diartikan majaz, ya, tidak ada ijma' lagi, cuma namanya siap. Ini kalau ditetapkan pada hakikatnya, tapi bagaimana? Ngerti ya? Nanti konsekuensinya siap. Mana yang kita butuhkan? Menjadikan lafaz ini kepada makna majaznya, atau menetapkan pada makna hakikatnya, tapi bagaimana? Ngerti nggak? Oh, kutimal mujmal alal majaz, karena sekian. Menurut Imam Fulan. Satunya lagi, wah ya dasar kutiman majaz dong. Yang sekarang karena begini. Menurut Imam yang lain. Nah ini usul fikih begini. Ini usul fikih. Ngerti nggak? Nah, nggak ada di fikih kayak begini. Di fikih ya itu sudah contohnya. Yang kita ketahui bersama. Nah, jelas ya? Kenapa harus ada ta'awun? Ya, secara zahir lah bagi mujtahid. Kenapa mujtahid itu tidak dapat menentukan bahwa ini adalah sekian langsung? Kenapa harus ada ta'aruf? Ya jelaslah kalau lihat niatan karena turukul fikihnya itu atau dalil-dalil fikihnya itu kan masih zanniyah. Sesuatu yang zanniyah itu kan masih membutuhkan banyak nalar gitu ya. Tapi ya, andai kata itu andai kata itu sudah punya makna keyakinan sejak awal, dia tidak perlu ada istilah ta'aruf. Tapi itu juga bukan usul fikih. Karena sesuatu yang yakinnya itu kan bebas di usul fikih. Bahkan juga tidak dibahas di fikih. Kalau ada di fikih atau di usul fikih, contoh. Ngerti nggak? Bahwa sholat 5 waktu itu bukan fikih. Bukan usul fikih juga. Sholat itu 5 waktu, kalau jadi tawar. Bukan pembahasan fikih. Ya kalau ada kita sholat di fikih, itu kan yang diinginkan bukan karena sholat 5 waktunya.
Tapi apa saja pentafsiran tentang sholat. Lalu di dalam usul fikih apakah ada masalah itu? Ada. Ketika kita akan membahas bagaimana ketika orang membahas apakah boleh Allahu Akbar itu diganti dengan Allahul Jalil atau bahkan dengan bahasa ajam. Allah nan gadang atau Allah Maha Besar. Apakah boleh? Ini pembahasannya bukan di fikih. Kalau di fikihnya dia mengatakan, nah, menurut Imam Abu Hanifah Ustaz, boleh. Ini ibaratnya. Boleh jujur. Nah, itu nanti. Gitu. Nah, dasar itu apa? Kenapa Abu Hanifah mengatakan, boleh Allah dan gadang. Allah yang Maha Besar. Ngerti enggak? Kenapa Imam Syafi'i ngotot? Begitu ya jumhur mengatakan tidak boleh. Apa yang mendasarnya? Dasarnya kan ada taraduf itu dalam. Yang pertama dalam Al-Quran, adakah lafaz itu mutaradif? Ngerti nggak sih? Di dalam lafaz bahasa Arab itu khususnya, adakah yang namanya taraduf? Kalau mutaradif ini, sinonim. Mengerti? Jumhur mengatakan ada. Ya kalau mengatakan boleh diganti. Kenapa Mas Syafi'i mengatakan tidak? Adanya itu apakah fil lughah dalam satu bahasa? Ya, di dalam bahasa Arab itu ada sama bahasa Arabnya. Apakah juga fil lughah lain? Dua bahasa. Kalau ini dibahas. Ini di usul fikih ini. Nah, berat teman-teman di sini nanti. Konsekuensinya apa? Yang yatarattab ala dzalika, satu memperbolehkan Allah dan gadang. Yang memperbolehkan dalam dua lughah. Tapi jelas pendapat ini tidak diperkenankan. Alasannya apa? Sekian. Pak, itu sudah fikih. Mengerti tak? Alas ini. Satunya lagi, Abu Hanifah lagi. Allahul Jalil. Ya, Allahul Jalil. Kalau dalam mazhab Malik ada Allahul Jalil, Akbar, ada akbarnya tapi ditambah Al-Jalil, Al-Sabur, Allahus Saburul Jalil Akbar. Ada yang mengatakan lagi, yang penting tidak banyak. Itu usul fikih nanti akan membahas itu. Kalau untuk mengetahui menurut imam ini, itu gini. Jelas perbedaannya. Nah, ini nanti nggak bisa membedakan mana usul fikih, mana fikih. Ini dia. Itu di mana cara membahasnya di usul fikih Ustaz? Bab taraduf. Dan bab taraduf itu adalah perluasan dari al-lughah. Makanya di usul fikih manapun pasti membahas lughah. Berpanjang kalau lughah ini dibahas. Pasti coba nih. Apalagi zaman Jawamin teh. Dan seluruh keluarga besarnya. Nah, kalau sampai keluarga besar, dan keluarga besarnya zaman Jawamin. Dan merujuk kepada dia. Pasti itu. Jadi kalau di sini ada qadhiyatul zawaj, nggak bisa. Selamat tinggal dan silakan kawin sudah nanti. Saya juga tak mau tahu. Saya mau ngajari orang yang pengen gitu aja. Nah, Rene. Tunangannya sudah SMP SMA kelas 1. Repot. Bahkan tunangannya kelas 1. Kalau uni kelas 2 SD. Waduh. Lihat saya itu punya tunangan kelas 2 SD. Dan ini terjadi pasti di pulau-pulau. Menunjukkan bahwa mereka memang primitif. Ini coba. Ya sebagian juga di darat, ya di daerahnya ini ada baru kecil gitu lah, tunangan ada. Nah, jarang ada nanti. Ya. Tapi sekarang jarang. Ya. Kalau di pulau sampai sekarang masih dalam perut. Nih kalau perempuan sambil jadi beneran. Jadi beneran. Kak itu tunangan 30 tahun. Gitu. Tunangan itu di sana kayak reganin. Paling tidak setiap hari raya masih supply. Supply duit sekian. Primitif. Ini mau apa nanti ini? Maniun kabir ini. Maniun kabir. Tidak akan bisa orang kalau sudah begitu. Tidak akan bisa. Sering sulit sudah. Mikirin tunangan, mikirin ini. Susah. Dan untuk berkarya juga sudah tidak bebas.
Nah, apa contohnya yang tadinul khas, bahwa apa namanya yang khusus itu didahulukan daripada yang ketika ada dua apa namanya dua dalil, satunya menunjukkan khas, satunya menunjukkan am, mana yang harus diambil lebih dulu. Itu unsur fikih, ya. Wal muqayyad alal mutlaq, bahwa satunya ayat menunjukkan takyid, terbatas, gitu lah, limited, ya. Limited, satunya unlimited, ya. Nah, itu mana yang dilakukan yang limited tentunya, ya, seperti itu. Kalau dari tadi, seperti tadi itu, kalau itu bagaimana, apakah ada dalam bahasa Arab? Jika ada, apakah bilogatin wahidatin atau bilogata ini? Apakah bahkan tidak ada? Yang mengatakan lagi ada, kecuali dalam lafaz syar'i. Lafaz Arab silakan, tapi kalau sudah menjadi ada diadopsi oleh syariat, maka tidak menerima ta'adud. Istirak, apakah ada istirak? Itu dibahas semuanya. Ngerti ya? Wakaifiyatul istidlali biha tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwa al-mujtahid. Kalau kita bicara kaifiyatul istidlal barusan seperti yang dikatakan dalam matan, di dalam matannya itu, barusan dalam kurung, ngerti? Di dalam kurung kan bicara kaifiyatul istidlal. Pasti menarik, pasti melebar kepada berbicara tentang sifat-sifatnya orang yang beristidlal. Kalau bicara cara-cara beristidlal, ya pasti juga harus dibahas adalah orang yang beristidlal, siapa saja yang diperbolehkan beristidlal, atau siapa saja orang yang hasil dari istidlalnya dapat diakui, dapat dijadikan standar. Siapa? Seperti saya katakan tadi, apakah orang yang surbannya besar, atau jubahnya semua dipakai, ataukah orang-orang yang memang punya pengetahuan tinggi. Ini pengetahuan tinggi, kalau sudah begini, kita nggak main-main kalau sudah bicara ilmu begini, nggak main-main. Nggak pokoknya ngaji. Ngerti nggak? Saya tidak pernah main-main kalau sudah ngajar tentang ini. Nggak pokoknya di artikel dan alhamdulillah banyak artinya. Tidak, bukan. Kalau sudah hitam banyak namanya, senang. Ya tidak. Saya sudah berbicara tentang apa namanya hal yang memang harus dibicarakan. Nah, bahwa mujtahid di salah satu tiga hal ini yang mulai turukul fikih, ya, turukul fikih, lalu kaifiyatul istidlal fiha, turukul fikih, lalu tentang sifat man yastadil biha, tiga ini, salah satu. Tadi salah satu. Nah, salah satu anwa, salah satu aksar. Tadi salah satu hiyan banul musamma bi usul fikih. Ngerti nggak? Tadi salah satu yang tiga ini, tiga apa itu? Tiga macam. Ya ini turukul fikih kalau tadi ijma, yaitu kaifiyatul istidlal dan sifatul mujtahid. Jelas? Sifatul mujtahid. Nah, hiyal fannul musamma bi usul fikih, itulah disiplin ilmu yang bernama usul fikih. Kenapa dikatakan usul fikih? Kenapa dikatakan akarnya fikih? Ya ini tawakkufil fikih ini. Karena fikih itu bermuara kepadanya, artinya tidak bisa dibahas fikih itu kecuali dibahas akarnya, gitu. Ya bukan berarti tidak bisa lalu sama sekali tidak bisa, bisa. Tapi kalau ingin membahas secara besar, membahas hakikat fikih itu harus membahas usul. Ngerti? Itu benar-benar ini fikih itu. Cuman orang tidak pernah membahas seperti itu. Cukup diartikan saja. Lubil Usul ini, ya, kitab Lubil Usul yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari sebagai mulakhas Jam'il Jawami, lalu disyarahi sendiri oleh beliau menjadi Ghayatul Usul. Itu adalah salah satu kitab yang kita jadikan pegangan kemana. Saya selalu megang itu terus sama Syekh Muhammad Al-Syunkiti. Dan saya baca kepada beliau kitab itu mulai dari bab qiyas sampai terakhir itu, sampai ke berbagai macam itu. Setelah asar, orang yang lain setelah asar ini dan itu, saya coba beliau. Yang lain bisa beli-beli setelah asar, bisa minum teh, kan santai bisa asar itu. Asar akhir, kalau asar awal masih fikih syafi'i, wajib semuanya. Di situ anak-anak ada warung, kan ada warung di dalam. Beli ini ngeteh-ngeteh dan makan wajib apa? Bukan wajib, wajib.
Pakir, kan itu. Bijinya apa itu? Bunga-bunga itu ya. Sama sana juga. Tani itu udah. Itu anunya apa? Camilannya di sana. Nggak ada lagi. Ada sekarang coklat-coklat made in Indonesia semua. Beng-beng apa ada ya. Made in Indonesia. Dari Indonesia. Saudi Indonesia. Rata-rata. Ya, apa namanya? Saya nggak sempat begitu. Nggak sempat belajar sama Syekh. Muridnya berapa orang yang mau belajar sama Syekh itu cuma. Dan itu nggak resmi. Saya, Toha bin Hamadi, yang menyerahkan Al-Miftah itu menjadi Fathul Fattah. Al-Miftah karangannya Abang Nyawi Omar. Yang menjadi itu kawan ngaji sana Jatuh Malik itu. Ya itulah. Nah ini di pondoknya ini diartikan. Ada pelajarannya. Ada pelajaran Lubdi Lusul ini. Oh, ada. Sama itu Lusulnya ada. Kayak, hah? Cuma nggak diapa-apakan. Diartikan sebanyak-banyaknya. Ya. Dia hanya nggak tahu sama sekali. Coba aja lah. Usul fikih. Itu pernah ngerti nggak usul fikih? Pernah nggak? Sekali saja. Ngerti usul fikih. Tidak ada yang ngerti. Tidak diberi gambaran usul fikih itu begini. Nanti itu jadi sekian. Nggak, kalau berbicara itu nggak ada visi misinya gitu. Ya, coba orang kalau nggak berbicara tapi nggak ada visi misinya, nggak ada tujuan. Itu kan gelamjang. Ya sama. Rata-rata di pondok pesantren maaf. Ya. Itu berbicara tentang sebuah disiplin. Tapi tidak berbicara mutunya. Visi misinya nggak dibicarakan. Untuk apa nanti? Ngerti ya? Itu kan gelamjang.